Baik, kita mulai di briefing ini. Topiknya sangat sensitif. Ini tentang sebuah patologi loyalitas yang saya khawatir sedang menggerogoti institusi kita dari dalam. Perlu saya tekankan, tujuan kita di sini bukan untuk menghakimi, tapi untuk melakukan diagnosis, membedah akar krisis yang sedang terjadi. Saya mau kita mulai dari pameo klasik ini. Kita semua hidup dengan kalimat ini. Ini bukan sekadar slogan. Ini adalah kontrak psikologis absolut yang menjadi fondasi dunia kita. Sebuah penyerahan total identitas, pengakuan, dan bahkan nyawa. Ini adalah titik nol dari semua pengorbanan yang kita minta dari para personel kita. Ya, sebuah kontrak yang sunyi. Tapi pertanyaannya, apakah kontrak itu masih kokoh? Apakah fondasi yang sama masih relevan di era yang serba terbuka sekarang? Atau jangan-jangan semua tekanan modern ini justru menciptakan retakan-retakan berbahaya di dasarnya? Dan disinilah jantung masalahnya. Coba lihat tabel ini. Doktrin tradisional kita berbenturan langsung dengan tantangan zaman sekarang. Berhasil tidak dipuji, sekarang harus berhadapan dengan tuntutan institusi yang harus kelihatan ramah. Nah, yang lebih menakutkan, gagal dicaci maki jadi berlipat ganda risikonya dengan adanya pengadilan opini publik di dunia maya. Tapi bagi saya yang paling krusial ada di baris terakhir. Mati tidak diet. Itu menciptakan konflik batin yang sangat dalam ketika pengorbanan mereka dianggap sia-sia hanya karena kebijakan yang korup di tingkat atas. Ini membawa kita ke inti fenomena yang kita sebut senopati wira. Penting untuk kita sepakat dari awal, kita tidak sedang membahas pengkhianatan biasa. Kita harus melihatnya sebagai sebuah kondisi psikologis, sebuah gejala dari penyakit yang lebih dalam di tubuh institusi ini. Tepat sekali. Dan ada poin krusial di sini. Rasa malu atau wirang ini tidak lahir dari kekalahan di tangan musuh. Sama sekali bukan. Ini lahir dari perasaan dikhianati oleh nilai-nilai inti yang kita anut, yang ironisnya dilakukan oleh kepemimpinan kita sendiri. Ini luka yang ditimbulkan dari dalam. Dan pemicunya sangat spesifik. Data kami mengidentifikasi apa yang kita sebut anomali jabatan. Intinya, promosi atau penugasan tidak lagi didasarkan pada kompetensi, melainkan pada nepotisme, kedekatan politik, atau yang lebih parah, loyalitas buta kepada perorangan, bukan kepada institusi. Inilah percikan api pertamanya. Dan dari percikan itu, apinya menyebar dengan pola yang mengkhawatirkan. Pertama, muncul persepsi ketidakadilan yang meluas. Ini kemudian menular menjadi rasa malu kolektif atau wirang itu tadi. Nah, rasa malu itu kalau dipendam terus-menerus akan membusuk menjadi kemarahan di kalangan para profesional sejati. Dan di era digital ini, kemarahan itu akhirnya menemukan salurannya. Mereka berevolusi dari diam menjadi perlawanan. Oke, kita sudah membahas sistemnya. Sekarang saya ingin kita bergeser ke manusianya, ke area yang paling menyakitkan. Duka yang tak terkelola dan tak diakui di dalam barisan kita. Anggap saja ini audit atas biaya manusia yang selama ini selalu kita abaikan. Secara birokratis, beginilah seorang personil didefinisikan. Sebuah aset manusia strategis. Terdengar dingin, fungsional. Ini adalah definisi resmi yang tertulis di atas kertas. Definisi di atas kertas. Coba sekarang kita benturkan itu dengan kutipan brutal ini. Ini adalah realitas yang mereka terima sebagai bagian dari kontrak mereka. Kontrasnya sangat tajam kan? Ini menunjukkan jurang pemisah antara teori birokrasi dan kenyataan pahit yang mereka hadapi setiap hari. Dan ketika negara gagal menghormati pengorbanan itu, ketika seorang personel yang gugur dan keluarganya diabaikan, itu bukan lagi sekedar kelalaian. Saya menyebutnya perampasan martabat. Institusi secara efektif menyita kehormatan dari asetnya yang paling berharga, justru di saat mereka paling rawan. Akibatnya, pertanyaan racun ini mulai menyebar di antara personil yang masih aktif. Jika saya gugur besok, akankah negara membuang saya? Cukup satu pertanyaan ini saja untuk mengikis komitmen emosional yang menjadi bahan bakar semua operasi berisiko tinggi. Kepercayaan adalah mata uang kita dan pertanyaan ini membuatnya bangkrut. Konsekuensinya tak terhindarkan. Kepercayaan yang rusak dan duka yang terpendam itu kini bermutasi. Keheningan yang menyakitkan itu sekarang berubah menjadi bentuk perang internal yang baru yang dilancarkan di medan perang digital. Tapi, apa ini bisa disebut pengkhianatan? Saya mengolok label itu. Coba lihat perbedaannya. Tidak seperti pengkhianat klasik yang dimotivasi uang atau ideologi asing, para senopati wirang ini bergerak karena sesuatu yang saya sebut bentuk cinta yang menyakitkan terhadap institusi. Tindakan mereka, betapapun merusaknya, adalah sebuah upaya tragis untuk menyelamatkan institusi dari dirinya sendiri. Ini membawa kita pada kegagalan sistemik yang lebih luas. Kita harus membahas apa yang saya sebut kanker birokrasi.
Fokusnya adalah pada kepemimpinan yang telah kehilangan kontak, yang telah menciptakan jarak emosional yang fatal dengan prajuritnya di lapangan. Tabel ini menggambarkannya dengan sangat jelas. Pucuk pimpinan fokus pada stabilitas politik dan citra. Level operasional di lapangan menanggung semua risiko dan rasa malu. Dan level menengah, mereka terjepit. Seringkali menjadi pelaku anomali hanya untuk mengamankan posisi mereka sendiri. Rantai komando tidak lagi utuh, ia telah terfragmentasi. Mereka tidak lagi berbicara dalam bahasa yang sama. Dan yang lebih ironis, upaya pimpinan untuk tampil ramah dan terbuka di mata publik justru memperburuk keadaan. Bagi personel di lapangan yang merasa tidak terlindungi, semua itu hanya terasa seperti polesan belaka, sebuah kepura-puraan yang hampa. Padahal yang mereka butuhkan adalah apa yang kita sebut penjaga hati. Ini adalah kebalikan dari kanker birokrasi tadi, sebuah idealisme kepemimpinan yang saat ini hilang. Seorang pemimpin yang bukan hanya manajer, tapi juga pelindung moral dan martabat para prajurit sunyinya. Kita bergerak menuju kesimpulan. Dan ini membawa kita pada dilema moral yang paling kompleks, yang tidak punya jawaban mudah. Paradoksnya terletak pada sumpah mereka sendiri. Sumpah menuntut kerahasiaan absolut kepada institusi. Tapi sumpah yang sama menuntut profesionalisme demi kebaikan negara. Jadi, apa yang terjadi ketika loyalitas kepada atasan bertentangan dengan loyalitas kepada negara? Dalam dilema ini, Senopati Wirang memilih negara. Karena itu, kesimpulan akhir saya cukup tajam. Fenomena ini bukanlah serangan dari luar. Ia adalah refleksi, sebuah cermin yang menunjukkan wajah kegagalan kepemimpinan kita. Mereka bukan penyakitnya, mereka adalah gejala. Dan debriefing ini kita tutup dengan pertanyaan yang sama saat kita memulai. Pengkhianat atau patriot terakhir? Tidak ada jawaban sederhana. Pertanyaan ini memaksa kita untuk memeriksa kembali definisi kita tentang loyalitas. Dan apa artinya menjadi patriot sejati? Ketika institusi yang kau cintai mulai kehilangan